ini adalah contoh-contoh hadis Nabi yang khobarnya, yang khobar mubtadanya terbuat dari masdar muawwal. Pertanyaannya, bagaimanakah masdar muawwal ini kalau kita ingin ubah menjadi masdar sharih? Nah, tentang masdar sharih dari ketiga masdar muawwal yang ada dalam ketiga hadis ini kita akan jelaskan setelah ini. Baik, sekarang lihat. Kita tadi sudah membahas tentang tiga hadis Nabi yang di dalamnya ada masdar muawwal yang kedudukannya sebagai khobar mubtada dari mubtada sebelumnya. Nah, yakni hadisnya adalah afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta, afdalul imani an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi, dan afdalul imani an taqula khairan aw tasmuta. Sekarang bagaimanakah masdar muawwal ini kita jadikan atau kita ubah menjadi masdar sharih? Tapi sebelumnya mari kita perhatikan dulu makna dari ketiga hadis ini terlebih dahulu, atau terjemahannya atau pemahaman dan sekaligus pemaknaannya, biar kita nanti mengerti apa maksud dari ketiga hadis ini. Afdolul imani artinya adalah iman yang paling utama, atau biasa juga diterjemahkan dengan seutama-utamanya iman. Tetapi cara menerjemahkan seperti itu sudah ditinggalkan. Yang lebih baik menerjemahkannya menjadi iman yang paling utama. Dari mudhaf ilaih dulu. Iman yang paling utama adalah hendaknya engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Haitsu ma kunta artinya dimanapun engkau berada. Yang pertama. Yang kedua, artinya adalah atau maknanya adalah iman yang paling utama. Ingat, cara menerjemahkan isim tafdil dengan mudhaf ilaihnya ini adalah kita menerjemahkannya dari mudhaf ilaih terlebih dahulu. Afdalul imani, iman yang paling utama. Khairun nasi, manusia yang paling baik. Bukan paling baiknya manusia, atau sebaik-baik manusia juga boleh, bisa, tetapi yang lebih enak untuk konteks sekarang redaksinya menjadi manusia yang paling baik. Meskipun juga sering kita dengar orang menerjemahkannya menjadi sebaik-baiknya manusia, itu boleh, benar, tetapi juga ada terjemahan yang lain, yakni dengan mengedepankan mudhaf ilaihnya terlebih dahulu. Afdalul imani, iman yang paling utama. Khairun nasi, manusia yang paling baik, dan seterusnya. Iman yang paling utama adalah hendaknya engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, afdalul imani an taqula khairan aw tasmuta. Iman yang paling utama adalah, ingat cara menerjemahkan khabar itu diantaranya adalah dengan menambahkan kata adalah. Bisa ialah, bisa merupakan, bisa itu tergantung enaknya menurut rasa kita apa. Nah, untuk yang ini enaknya adalah iman yang paling utama adalah hendaknya engkau berkata baik atau berkata kebaikan atau berkata hal-hal yang baik, atau tasmuta atau diam. Nah, sekarang kita akan coba mengubah masdar muawwal ini. Ada tiga ya. Ada tiga hadis, anta lama, terus antuhibba. Nah, di sini ada dua, antuhibba sama watubghido. Ini antuhibba masdar muawwal, ada an, ada tuhibba fil mudhari. Tubghido ma'tuf kepada tuhibba, berarti ini pun bisa diubah menjadi masdar sharih. Dan terakhir, antakula, takula ini masdar muawwal, dan tasmuta juga masdar muawwal. Tasmuta, takula, tubghido, tuhibba, dan ta'ama ini adalah masdar muawwal karena diawali oleh an masdariyah. Dan 5 fi'il ini kita akan ubah ke masdar sharih. Mari kita bareng-bareng untuk mengurainya. Lihat hadis yang pertama, an ta'lama. Ta'lama ini fi'il mudhari. Nah, kalau kita ingin mengubah
dari masdar muawwal ke masdar sharih, maka tipsnya adalah kembalikan dulu fi'il mudhari ini kepada fi'il madhinya. Fi'il madhi dari kata ta'lama adalah alima. Alima ya'lamu. Untuk memudahkan. Meskipun kalau kita sudah terbiasa, boleh langsung diketahui apa masdarnya, sigot masdarnya. Tapi kalau kita belum terlatih, belum terbiasa, sebelum kita mengubahnya menjadi masdar, sigot masdar, maka dari fi'il mudhari ini kembalikan dulu ke fi'il madhinya. Jadi ta'lama atau ta'lamu fi'il madhinya adalah kata alima, mudhari'nya ya'lamu. Apa masdarnya? Apa sigot masdarnya? Alima ya'lamu ilman. Ilman atau ilmun. Jadi masdar sharih dari kata anta'lama adalah ilmun. Maka kalau kita ubah, kita tuliskan di sini. Al-ilmu afdalul imani anta'lama, ini masdar awalnya. Maka ketika disorihkan, ya'lamu sigot isi masdarnya adalah ilmun, maka ketika kata ilmun diterapkan dalam rangkaian kata ini, dalam rangkaian kalimat ini, di mana anta'lama sendiri adalah khobar yang marfu', maka kata ilmun juga harus rofa. Dan karena ilmun adalah isim yang mufrad, maka ciri rofanya adalah dhammah. Makanya afdalul imani al-ilmu annallaha ma'aka haitsuma kunta. Anta'lama masdar awalnya, al-ilmu adalah masdar sharihnya. Jadi masdar sharih dari anta'lama adalah al-ilmu. Sehingga kalau dirangkai dari awal, maka hadis ini kalau khabarnya terbuat dari masdar sharih menjadi afdalul imani al-ilmu annallaha ma'aka haitsuma kunta. Begitu. Alima ya'lamu ilman, dan kata ilman karena dia posisinya sebagai khobar mubtada maka menjadi rofa. Ilman menjadi ilmun, terus dimarifatkan maka menjadi al-ilmu. Afdalul imani al-ilmu annallaha ma'aka haitsuma kunta. Hadis yang pertama.